Oke guys, kembali lagi bersama gue di Putra Channel. Hari ini gue mau memberikan informasi kepada kalian seputar virus corona, pengertian virus corona, dan negara yang pertama kali terkena kasus infeksi virus tersebut. Oke, buat kalian yang baru aja klik video ini, kalian boleh mendukung video ini dengan cara subscribe video ini, bahkan like, komen, bahkan share ke teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Oke, buat kalian langsung aja stay tune ya. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Pengertian virus corona sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Infeksi virus tersebut biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan COVID-19. Dan virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan pada pernafasan manusia sendiri dan infeksi paru-paru yang berat hingga sampai pada kematian. Infeksi virus corona ini pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Wabah ini benar-benar muncul pada tanggal 22 Mei 2019 di kota Wuhan sendiri, yang dilansir langsung oleh detik.com. Awal mulanya ada virus ini, orang yang benar-benar uh, diketahui ada, ya cuman sedikit orang yang terkena virus tersebut, sehingga pemerintah kayak menganggapnya itu sebagai virus ringan atau infeksi ringan saja. Tetapi semakin lama virus ini benar-benar menyebar sampai pada orang banyak, sehingga di sini dicatat oleh detik.com juga jumlah orang yang terkena infeksi tersebut di negara Cina sendiri sebanyak 82.971 orang, dan angka kematian yang dicatat sebesar 4.634 orang. Ini benar-benar sangat banyak. Dia dalam sehari aja sudah memakan korban 4.634 orang. Gimana dalam 1 bulan? Itu benar-benar bisa menghabiskan seluruh masyarakat Cina. Sehingga akhirnya pemerintah memikirkan peraturan yang langsung didiskusikan bersama WHO untuk mengeluarkan perintah agar masyarakat Cina sendiri untuk melakukan stay at home atau melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan di luar rumah, dan oleh karena virus ini kita melakukannya jadi di dalam rumah. Pada sebab itu pemerintah Cina menegaskan peraturan tersebut dan membuat peraturan tersebut menjadi ditaati oleh masyarakatnya, sehingga bisa terlihat jelas kalau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina dan WHO ini benar-benar berpengaruh oleh masyarakat. Karena bisa dilihat sekali kalau misalnya virus ini tetap tidak dilakukan tindakan sama sekali, tidak melakukan stay at home, ini benar-benar bisa memakan korban yang banyak. Tapi setelah dilakukannya peraturan stay at home ini, benar-benar angkanya itu menjadi kecil. Angka orang yang terkena virus tersebut menjadi kecil, sehingga pemerintah Cina akhirnya memutuskan untuk melakukan stay at home dan pekerjaan di rumah ini selama kurun waktu 2 bulan. Dan akhirnya oleh sebab itu virus ini sebelumnya virus ini kan belum ada peraturan untuk stay at home. Jadi kemungkinan masih banyak orang yang kayak pergi ke negara lain, masih banyak misalnya orang Cina, orang dari negara Wuhan sendiri pergi ke Vietnam misalnya, sehingga virus ini benar-benar menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Bahkan di negara kita sendiri, di negara Indonesia, sudah terkena virus ini. Dan yang kita ketahui sampai saat ini, virus ini benar-benar masih berkembang dengan pesat, sehingga kita sebagai masyarakatnya melakukan apa yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan di luar rumah, akhirnya kita melakukan ini di dalam rumah. Ya mungkin ini semua membuat kita merasa jenuh, membuat kita merasa bosan untuk melakukan semua hal yang pernah kita lakukan di luar rumah, yang sekarang kita lakukan di dalam rumah. Mungkin itu benar-benar ada dalam diri kita masing-masing ya. Dan
gue juga merasakan hal yang sama. Gue merasa jenuh, gue merasa bosan, dan gue merasa rasanya pengen aja masuk, langsung pengen masuk aja ke kampus untuk ketemu sama teman-teman gue. Tapi di salah satu sisi gue juga mikir, kita masih ada gelombang yang kedua, virus gelombang kedua, dan itu bener-bener banyak banget orang yang sudah terkena virus tersebut. Jadi pemerintah, bahkan presiden kita sendiri benar-benar melakukan PSBB. Kalian tahu sendiri PSBB di kota masing-masing pasti ada. Dan sampai saat ini tuh benar-benar pemerintah menegaskan untuk tetap social distancing dan melakukan hal yang nggak perlu itu nggak usah kita lakukan. Jadi kita stay at home aja, stay at home. Dan pemerintah juga menurut gue udah pusing karena memikirkan gimana jalan keluarnya supaya masyarakat Indonesia bisa bebas dari virus corona ini. Dan gue juga berharap sih virus corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa melakukan pekerjaan kita yang biasa kita lakukan di luar rumah bisa kita lakukan setelah virus ini berakhir. Dan gue juga ngerasa apapun yang kita lakukan di dalam rumah ini demi kebaikan diri kita masing-masing juga. Karena jika kita terus-terusan melawan pemerintah, meskipun pemerintah sendiri sudah memberlakukan new normal, di Indonesia sudah ada new normal, tetapi kalau misalnya kita masyarakat Indonesia sendiri ini melakukan new normal tapi dianggap sepele, new normal nih, gue nggak usah pakai masker, itu salah. New normal dari pemerintah ini adalah mengajak kita untuk melakukan kebiasaan yang baru. Misalnya dulu kita keluar rumah nggak pakai masker, tapi pemerintah mengeluarkan new normal ini untuk melakukan kebiasaan yang nggak pernah kita lakukan dahulu, untuk melakukannya dengan new normal ini. Jika kita pergi ke rumah, kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, berjaga jarak dengan orang lain. Itu benar-benar harus banget kita taatin sih. Ya mungkin pemerintah sampai saat ini juga masih melihat masyarakatnya dalam melakukan kegiatan mereka yang tidak dalam struktur kesehatan atau kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri sih. Ya mungkin gue ngajak kalian, gue membagikan informasi ini ke kalian dan mengajak kalian untuk tetap stay at home, melakukan hal yang menurut kita baik, dan kita bisa melakukan itu untuk mengatasi kebosanan kita atau kejenuhan kita masing-masing. Oleh sebab itu, gue terus nyaranin ke kalian supaya kita sama-sama bantu pemerintah, kita sama-sama bantu pemerintah kita sendiri ini untuk menanggulangi adanya penyebaran virus ini di langkah selanjutnya, sehingga kita bisa benar-benar normal kembali, benar-benar nggak ada virus ini. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian, informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian tentang seputar virus corona ini dan perkembangan virus corona ini. Oke guys, jadi buat kalian yang udah nonton video ini, kalian bisa langsung like video ini jika kalian suka, dan bisa kalian langsung share bahkan komen video-video apalagi yang selanjutnya akan gue buat tentang seputar virus corona. Oke guys, see you.